Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat kelas 5, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar materi pelajaran IPAS bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Kita lanjutkan untuk membahas topik C, yakni ekosistem yang harmonis. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo, kita belajar. Nah, adik-adik, coba kalian baca dialog antara petani dan dua siswi perempuan. Tahun ini banyak sekali hama tikus dan serangga. Jadi, banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Kemudian, berarti tahun lalu tidak ada hama ya Pak? Tahun lalu ada hama, akan tetapi jumlahnya masih sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kemudian, siswi yang satunya bertanya, kok bisa ya Pak? Tahun ini jumlahnya jadi semakin banyak daripada tahun lalu. Nah, dari percakapan antara petani dan dua siswi tersebut, menurut adik-adik, bagaimana jika salah satu komponen dalam satu jaring-jaring makanan itu hilang? Dan apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem? Tentunya, jika salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan hilang, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam lingkungan atau dalam ekosistem tersebut. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup, karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Apabila hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan dapat berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem agar tetap seimbang. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep keseimbangan ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangan tersebut. Kemudian, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dampak dari terganggunya keseimbangan ekosistem. Dan siswa mampu menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dalam jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi suatu makhluk hidup akan tetap terjaga. Apabila salah satu komponen tersebut hilang, maka menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Ayo kita perhatikan gambar di atas. Jika lahan untuk pertumbuhan bunga atau tumbuhan berkurang, maka yang terjadi persaingan merebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu. Tidak sampai situ, adik-adik. Hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Kemudian, jika penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makan. Dampaknya, menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Dan munculnya anggota hidup baru yang menyebabkan adanya persaingan baru dalam suatu ekosistem untuk merebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk merebutkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Jadi, dalam suatu ekosistem, apabila suatu komponen tersebut hilang, maka akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut.
Mari kita menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini. Jaring-jaring tersebut adalah jaring-jaring makanan di sawah. Mula-mula, padi sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus dan belalang yang bertindak sebagai konsumen satu. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Tikus juga dimakan oleh katak, namun juga dapat dimakan langsung oleh ular. Kemudian katak dan ular akan dimakan oleh konsumen puncak, yakni burung elang. Mari kita analisis beberapa kasus yang mungkin terjadi dan lihat dampaknya pada jaring-jaring makanan di sawah. Kasus yang pertama, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Kira-kira adik-adik melihat dari jaring-jaring makanan sebelumnya, elang bertindak sebagai konsumen puncak. Apabila elang terjadi perburuan secara bebas, maka populasi elang akan menurun. Kira-kira apa yang terjadi ya pada jaring-jaring makanan tersebut apabila elang mengalami perburuan liar? Jawabannya, elang merupakan predator puncak atau konsumen puncak yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Kemungkinan yang pertama, populasi mangsa elang seperti tikus, kemudian katak, ular akan meningkat pesat jika elang diburu secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan menyebarkan penyakit. Kemudian, perburuan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepunahan, hilangnya spesies elang. Kasus yang kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Apabila sawah tersebut hilang dan menjadi sebuah bangunan rumah, kira-kira apa dampaknya pada jaring makanan? Tentu saja, penurunan populasi ular akibat hilangnya habitat pada sawah tersebut dan mangsa dapat menyebabkan ledakan populasi hama seperti tikus, katak, dan lain-lain yang dapat merusak tanaman padi dan menyebabkan kerugian bagi petani. Kasus yang ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi pemburuan katak sawah. Jika katak sawah dilakukan perburuan, kira-kira dampak apa yang dapat terjadi dalam suatu jaring-jaring makanan tersebut? Tentu saja dampak yang terjadi menyebabkan penurunan populasi katak sawah yang drastis dalam waktu singkat karena katak sawah menjadi perburuan. Kemudian, katak sawah berperan penting dalam mengendalikan populasi serangga hama di sawah. Apabila terjadi penurunan populasi katak, dapat menyebabkan ledakan populasi hama yang dapat merusak tanaman padi seperti belalang akan meningkat, kemudian tikus juga akan meningkat yang menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Kasus yang keempat, orang-orang menjadikan berburu burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga. Kira-kira apakah yang terjadi pada suatu jaring-jaring makanan tersebut? Tentunya, perburuan berlebihan dengan senapan dapat menyebabkan penurunan populasi burung yang signifikan, sehingga akan mengganggu keseimbangan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Dengan adanya perburuan secara berlebihan, juga akan menyebabkan kepunahan pada suatu spesies burung tertentu. Ketidakseimbangan ekosistem. Terdapat banyak sekali ulah manusia yang membuat perubahan ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan. Gambar-gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh perubahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
Adik-adik dapat memperhatikan 4 gambar yang ada di bawah. Ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang tidak sehat. Untuk itu, pentingnya kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup semua makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan kita. Yang ketiga, kita dapat juga untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Untuk itu, manusia sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan ini dan memastikan jaring-jaring makanan tetap berjalan apabila melakukan perubahan dalam satu ekosistem. Nah, terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman-temanmu. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.